Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, kita akan bahas latihan suplemen 17 US 2020 ya. Oke, nomor 1 adik-adik. Perhatikan rantai makanan berikut. Makhluk hidup yang tepat untuk melengkapi nomor 1, 2, dan 3 secara beruntun pada rantai makanan tersebut adalah B ya, belalang, tikus, dan elang. Adik-adik, 1. Oke, jawabannya B ya. Nomor 1 ini belalang. 2, tikus bisa makan padi juga. Yang terakhir elang ya. Oke. Lanjut nomor 2. Perhatikan urutan rantai makanan pada ekosistem sawah, padi, ulat, burung, ular, elang. Apabila populasi burung berkurang, maka kemudian yang terjadi adalah berarti akan terpengaruh ulat dan ular. Coba yang paling cepat. Ulat, populasi ulat berkurang. Salah. Populasi ulat berkurang. Salah. Populasi ulat meningkat. Populasi ular berkurang. C jawabannya ya. Kenapa? Ya, ulat meningkat karena nggak ada yang ini ya, yang makan ya. Ya, kemudian ular karena kekurangan makanan, maka dia akan berkurang populasinya. Baik, nomor 3. Jadi makanan itu sangat berpengaruh sekali dengan ini ya, populasi ya. Kalau nggak ada makanan kan dia akan mati gitu. Nomor 3, hubungan makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme. Komensalisme itu satu untung, yang lain tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan ya. Oke. Jadi apa? Yang pertama, benalu menempel pada pohon jeruk. Namanya benalu pasti itu ini ya, parasit. Sirih merambat pada pohon mangga. Nah, ini jawabannya yang B. Sirih itu hanya merambat saja, dia tetap ada tanaman yang dari tanah yang dia ngambil sendiri. Dia cuma numpang untuk bisa ini aja, tinggal aja ya. Baik, nomor 4. Adaptasi yang dilakukan eceng gondok yang hidup di perairan adalah, iya, jawabannya adalah yang C. Memiliki batang dan daun yang berongga untuk mengapung di air, adik-adik. Oke, C jawabannya. Kemudian nomor 5. Tujuan dari adaptasi cicak melakukan autotomi. Apa itu autotomi? Memutuskan ekor ya. Ini cicak, ini kakinya. Kemudian ada ekornya. Ekornya putus. Oke. Tujuannya untuk apa? Melepaskan diri dari predator. Setidaknya dia untuk kabur jadi badannya lebih ringan ya. Kalau dia digigit ekornya, udah lepasin ekornya aja gitu ya. Oke, nomor 6. Tahap larva pada daur hidup kupu-kupu di atas adalah, tahap larva pada daur hidup kupu-kupu di atas adalah larva. Ya, ulat ya. Larva itu ulat. Yang ini nih. Larva ulat. Oke. Kemudian nomor 7. Tahapan daur hidup kecoa yang merugikan manusia adalah yang imago ya, bau ya, kadang ngeluarin bau yang gak enak. Oke, kemudian 8. Itu ada gambar paru-paru, adik-adik. Nah, ini tuh fungsinya buat apa ya, terjadi proses apa, adik-adik?
yaitu pertukaran dengan di sini. Nah, ini pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nomor 9, gerak meremas-remas dan mendorong makanan yang sudah masuk ke tubuh terjadi pada organ pencernaan berikut, yaitu apa? Gerak meremas-remas, mendorong, berarti itu adalah gerak peristaltik ya. Iya, kerongkongan adik-adik, mendorong soalnya supaya sampai ke lambung. Oke, lanjut. Oke, nomor 10. Pasangan makhluk hidup dan cara berkembang biak yang benar adalah apa adik-adik? Iya. Nomor 1, bunglon ovipa, bunglon bertelur betul, kelawar melahirkan betul, kadal ovovivipar betul ya, betul. 1, 2, 3. Komodo bertelur, biawak bertelur juga. Oke, nomor 11, manfaat pelestarian bambu di pinggir sungai adalah mencegah erosi ya adik-adik. Oke. Nah, erosi itu pengikisan tanah ya. 12, menangkap ikan menggunakan bahan peledak menyebabkan apa ini? Rusaknya ekosistem bawah laut. Oke. Nomor 13, selain karena hujan yang mengguyur ibu kota selama beberapa hari berturut-turut, banjir di Jakarta juga diakibatkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Hal yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi hal ini adalah apa? Iya, tidak buang sampah sembarangan. Lanjut nomor 14. Tumbuhan berikut yang dapat berkembang biak dengan cara tunas adventif. B jawabannya cemara dan cocor bebek. Bakung itu umbi lapis, bawang juga, wortel itu ini umbi akar, ubi itu umbi batang. Nomor 16. Arah gerak sendi yang ditunjukkan oleh huruf Y ya, sendi peluru, arahnya segala arah, ini sendi peluru ya. Oke, nomor 17. Pasangan yang tepat antara kegiatan dengan perubahan wujud benda ditunjukkan oleh nomor kapur diletakkan terbuka menyublim betul, lilin dinyalakan mencair betul. Udah jawabnya 1 dan 2, nggak perlu pusing-pusing yang lain. Nomor 18. Oh, kakak jelasin juga nih. Pembuatan es kering itu mengkristal gas atau mendeposisi ya. Pembuatan garam di tepi pantai, penguapan air dipanaskan semakin lama berkurang, menguap juga. 18. Jenis gaya yang diberikan oleh orang untuk membuat mobil bergerak. Ini ada orang dorong bis ya, ada aja. Gaya otot ya. Oke, jawabannya D. Oke, nomor 19. Kegiatan berikut yang menunjukkan gaya dapat mengubah arah gerak benda. Arahnya ya, berarti memukul bola yang dilempar. Dia ada bola datang kemudian dipukul, jadi arahnya jadi berubah. Nomor 20. LPG sebagai sumber bahan bakar sudah semakin berkurang ketersediaannya. Upaya yang dilakukan untuk menghemat LPG adalah menggunakan bahan bakar biogas. Nomor 21. Benda berikut yang dapat kita manfaatkan untuk menyerap gaung adalah yang lembut, yaitu kain dan goni. Goni itu apakah? Ya, sejenis karung ya, karung tapi bahannya yang dari kain yang ini benangnya besar-besar seperti itu ya. Oke, dan kasar seperti itu teksturnya. Nomor 22. Konduktor panas seperti yang menghantarkan panas, yang 4. Oke. Yang dari ininya ya, bahan dari besinya itu. Nomor 23. Aktivitas berikut yang tepat kita lakukan untuk menghemat pemakaian energi listrik.
Oke, menghemat ya, berarti mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai. Nomor 24, cara membuat magnet dengan menempelkan benda magnetis dengan magnet disebut nempel, berarti induksi ya. Baik, nomor 25, perhitungan kalender yang lama waktu 1 tahunnya berumur 365 hari adalah kala revolusi bumi ya, 365 seperempat hari. Nomor 26, planet yang terlihat terang memiliki kala rotasi lebih lama daripada kala revolusi adalah Venus. Oke, julukannya ini ya, bintang fajar gitu ya. Nomor 27, akibat perputaran bumi pada porosnya berarti apa? Rotasi. Apa? Akibat rotasi. Jawabannya adalah pembelokan arah angin ya. Ini yang jarang ya, jarang ngebahas ya. Selain arah angin, yang bisa dibelokkan adalah arah arus laut juga bisa ya, akibat rotasi. Kemudian apa lagi? Bentuk bumi ya, bentuk bumi jadi ini tidak bulat sempurna. Kalau yang siang dan malam perbedaan waktu udah biasa ya. Oke, nomor 8, mengamati benda dengan lup memanfaatkan sifat cahaya dibiaskan dan menembus benda bening ya. Oke. Lup itu yang kaca pembesar lah ya, kaca pembesar. Seperti ini biasanya. Oke. Nomor 29, sebuah balon diletakkan di bawah terik matahari. Setelah beberapa saat balon meletus. Hal ini karena ini tekanannya yang naik ya, berarti udara di dalam balon memuai. Betul. Benda-benda berikut ini yang termasuk isolator panas. Yang C, karet, kain, dan ebonit. Ebonit itu apa ya? Karet yang keras kali ya, tapi ini adalah campuran ya, karet ya, dasarnya bahan dasarnya karet. 31, teratai memiliki jaringan kutikula pada daun yang bertujuan untuk mencegah masuknya air pada daun itu ya. Oke, supaya enggak ini tumbuhannya enggak cepat busuk. Kalau lapisannya terkelupas ya nanti bisa ini ya, busuk ya daunnya ya. Nomor 32, itu ada gambar alat musik. Namanya apa? Harmonika ya. Gimana cara pertanyaannya belum ya? Set. Oke. Alat musik di atas dimainkan dengan cara apa? Ditiup ya. Oke. Nomor 33. Hal yang dapat kita upayakan agar kaca menempel pada jendela tidak pecah ketika terkena sinar matahari di siang hari adalah memberikan sedikit ruang antara bingkai dengan kaca ya, memberi celah ya. Oke, nomor 34, microwave merupakan alat elektronik rumah tangga yang memanfaatkan perubahan energi dari listrik menjadi panas. Oke. Nomor 35, benda berikut yang bersifat bentuk tidak tetap dan volumenya juga tidak tetap, berarti udara ya. Oke, jawabannya yang D. Oke, nomor selanjutnya. Lanjut, di sini ada soal.
Beberapa minggu yang lalu di Kebun Raya Bogor mekar beberapa bunga bangkai dan bunga rafflesia. Bunga rafflesia dapat hidup dengan menempel pada tanaman lain. Selain itu, dikarenakan aromanya yang busuk, banyak serangga seperti semut dan lalat datang menghampiri bunga rafflesia. Jelaskan hubungan simbiosis antara rafflesia dengan inangnya dan rafflesia dengan serangga. Oke, bunga rafflesia ya. Oke, kita ambil gambarnya. Ambil gambar ya. Oke. Bunga rafflesia. Seperti ini, kita ambil salah satu saja. Buat adik. Sini. Ya, gambar bunganya ya. Kita perhatikan, dia tuh tinggalnya di bawah ya. Dia tuh tinggal di akar biasanya ya. Oke. Simbiosis antara rafflesia dengan inangnya. Adik-adik. Yang pertama adalah simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis rafflesia dengan inangnya, berarti simbiosis parasitisme ya. Nah, kita suruh jelaskan kenapa. Karena ini bunga rafflesia itu ini ya, mendapat tempat tinggal. Bunga rafflesia mendapat tempat tinggal ya, dan mengambil ini ya, mengambil ini zat makanan dari inangnya. Itu ya. Kemudian tanaman yang itu dirugikan. Ini yang rafflesia dengan inangnya ya. Rafflesia dengan inangnya. Oke. Nah, inangnya rugi, inangnya dirugikan karena diambil itu ya. Oke, dari sini udah jelas. Kemudian rafflesia dengan serangga. Rafflesia dengan serangga. Oke, gimana penjelasannya? Bunga rafflesia dibantu penyerbukan ya. Rafflesia dibantu penyerbukan. Nah, serangga apa nih untungnya? Mendapat makanan. Gitu ya. Oke. Jelas dong. Oke, nomor 37. Huzaimah sedang melakukan perjalanan dari Biak Provinsi Papua menuju Palembang. Huzaimah berangkat dari Biak jam 8.00 WIT menggunakan pesawat dan sampai di Palembang pukul 10 WIB. Padahal perjalanan dari Biak menuju Palembang membutuhkan waktu 4 jam perjalanan. Jelaskan kenapa hal ini terjadi dan
apa pengaruh pergerakan bumi, bulan, dan matahari terhadap hal ini? Oke. Jawabannya adalah karena akibat ini ya. Karena akibat rotasi bumi. Si bumi yang menyebabkan apa? Perbedaan waktu. Iya. Ini ya. Iya, waktu Indonesia Timur itu dia berangkat jam 8. Berarti di Palembang saat dia berangkat itu masih jam berapa di sana? Kan beda 2 jam, berarti masih jam 6 adik-adik. Jadi pas berangkat itu berangkat itu jam 6.06.00 WIB ya. Tapi kalau WITA 10 jam berapa? 8 ya. Jam 08.00 WIB ya. Nah, ini ya. Timur. Nah, sampai P-nya jam berapa? 10.00. Gitu ya. Oke, jelas penjelasannya? Jelas, alhamdulillah. Oke, jadi with itu 2 jam lebih awal dari WIB gitu ya. Oke, nomor 2. Nomor 38. Jelaskan 2 hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah abrasi pantai. Yang pertama ini ya, menanam pohon bakau atau mangrove ya. Mangrove. Kemudian nomor 2, memasang tanggul pemecah ombak. Masang tanggul pemecah ombak. Bisa pakai batu-batuan, bisa ya. Batu-batuan. Oke. Kalau yang dibuat sendiri juga bisa pakai cetakan tentunya dari semen. Nomor 39. Jelaskan hubungan antara organ X dan Y dalam mengolah protein masuk ke dalam tubuh. X itu lambung. Lambung fungsinya untuk apa? Lambung itu mengubah protein menjadi pepton ya. Oke. Kemudian yang Y itu pankreas enzimnya harus disebutkan ya. Ini tuh enzimnya, lambung menghasilkan enzim pepsin namanya, pepsin. Oke. Kemudian kalau pankreas menghasilkan enzim tripsin ya. Tripsin. Oke, fungsinya untuk mengubah protein menjadi asam amino. Gitu ya.
proteinnya yang di sini udah jadi pepton yang ukurannya sudah lebih halus lagi, gitu ya. Oke, nomor 40. Jelaskan kutub yang dihasilkan dari pembuatan magnet besi di atas. Oke, dia lihat arah magnetnya ya. Perputarannya kan yang pertama kali disentuh ini ya. Nah, yang pertama kali disentuh dia akan berlawanan dengan ininya, dengan ujung magnet. Nah, kalau ini utara berarti ini berubah jadi selatan. Otomatis yang sini jadi utara. Gitu ya. Yang pertama kali disentuh akan jadi lawannya. Gitu. Jelas? Jelas. Yang A jadi selatan, yang B jadi utara. Gitu ya, cukup ya.